Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Halo. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dengan tema kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya akan membacakannya buat kita semua. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada pagi hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biasanya para ibu-ibu kalau masak di dapur, maka sebelum dia menyajikannya, pasti dia akan mencicipi, merasakan masakan yang baru saja dibuat, sehingga bisa memastikan bahwa rasanya sudah pas, sehingga dapat dinikmati oleh semua atau seisi keluarga. Seringkali juga kami dalam perjalanan pelayanan, itu Kak Adi suka bicara ya, kalau kami bilang, wah itu bakminya enak di situ, oh satenya itu enak di situ. Dia selalu bilang, wah saya nggak percaya Bu. Nah, itu menjadi joke, menjadi cerita-cerita yang lucu ketika kami di mobil, dan dia maksudnya adalah dia nggak percaya itu karena belum merasakan, walaupun kami mau bilang itu enak, itu bagus gitu ya. Jadi perlu merasakan secara pribadi. Nah, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan yang kata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Seberapa baik Tuhan itu bagi kita. Seberapa dalam pengenalan kita masing-masing dan kita mau berkata betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita sendiri tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, kalau kita sendiri tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, maka ucapan-ucapan itu hanya sekedar ucapan bibir saja. Nah, Mazmur 34 ini merupakan kisah yang dialami oleh Daud. Ketika dia dalam situasi yang terjepit, pada waktu itu Daud memang sudah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Tetapi situasinya belumlah sepenuhnya dia menjadi raja, karena Saul masih ada di tahta. Daud pada waktu itu di negerinya sendiri sedang dikejar-kejar oleh raja, oleh penguasa, oleh pemimpin pada waktu itu. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Sehingga Daud yang sebenarnya juga adalah menantu raja dalam situasi yang sangat-sangat terjepit. Nyawanya terancam, sehingga dia harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dalam kisah ini dikatakan bahwa pada waktu itu Daud lari dan lari, akhirnya dia sampai di negeri orang Filistin, yaitu di Raja Gad. Ya, ada kota Gad di situ dengan Raja Akis. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 34 di ayat yang pertama dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir dan pergi. Abimelekh itu memang adalah sebutan-sebutan umum bagi raja-raja Filistin pada waktu itu.
Jadi situasinya, karena Daud melarikan diri, karena dia situasinya terjepit, sampailah dia di sebuah kota, yaitu kota Gad, di mana ada Raja Ahis, ya. Dan waktu Daud sampai di situ, rupanya orang-orang yang ada di situ, para prajurit-prajurit yang ada di situ mengenal siapa itu Daud. Mereka berkata, bukankah dia ini yang mengalahkan Goliat? Saudara masih ingat kisah tentang Goliat yang menghina bangsa Israel, dan pada waktu itu Saul dan tentara-tentaranya merasa ketakutan, tidak berani maju karena Goliat badannya besar, dia seorang prajurit yang sangat besar sekali dan mereka tidak ada yang berani. Tetapi waktu itu Daud yang masih kecil, hanya seorang memelihara domba-domba yang dipercayakan oleh bapaknya, cuma ada berapa ekor, tetapi dengan berani dia maju dan dia berkata bahwa, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34, dia berkata, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud pernah mengalami itu, dan ketika itu dia dapat mengalahkan Goliat itu hanya dengan alih-alih, hanya dengan batu-batu kali, dan akhirnya Goliat mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu Daud terjepit dan dikatakan dia pura-pura menjadi gila, dan akhirnya dia dilepaskan. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini? Kadangkala Tuhan membawa kita kepada situasi yang terjepit seperti Daud. Kita berlari ke sana dan mengalami masalah, kita dalam situasi yang sulit, situasi yang betul-betul membuat kita tertekan. Tapi bagaimana reaksi Daud dalam situasi itu? Di sini dikatakan bahwa Daud justru dalam situasi itu dia datang dan berseru kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 34 ini ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang disampaikan Daud. Ayat 2 dengan secara lantang Daud berkata demikian, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi Daud mengatakan bahwa dia memuji-muji Tuhan dalam segala waktu, dalam situasi apapun. Termasuk ketika dia dalam situasi yang sangat terjepit, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang sangat berat, dia katakan, aku hendak memuji Tuhan segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Jadi bagaimana pemazmur ini mengajak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam situasi apapun, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita tetap memuji Tuhan. Daud juga mengajak kita untuk kita memuliakan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, mencari nama Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ada banyak ungkapan-ungkapan Daud yang menyatakan betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu baik. Kata kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu dalam bahasa aslinya dikatakan ta'am atau dikatakan rasakanlah. Kita perlu merasakan kebaikan Tuhan. Kita perlu mengalami secara pribadi kebaikan Tuhan. Kita perlu melihat, merasakan. Mungkin pengalaman itu tidak cukup sekali. Sama seperti Daud, dia boleh mengalami Tuhan ketika dia menjaga domba-domba ayahnya. Ada singa-singa muda. Di ayat yang ke-11 itu muncul lagi, itu dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi Daud pernah mengalami waktu dia masih muda,
waktu dia belum sepenuhnya, belum dia diurapi menjadi raja, dia pernah mengalami, dia pernah merasakan bahwa Tuhan melindungi dia dari singa-singa muda yang kelaparan. Artinya singa yang sangat kuat yang bisa membunuh dia pada waktu itu tugasnya masih sangat sederhana. Menjadi seorang anak yang masih muda dan dipercayakan untuk menjaga domba-domba yang mungkin tidaklah cukup banyak. Tetapi itu menjadi mata rantai pengalamannya dia dengan Tuhan. Merasakan mengecap kebaikan Tuhan. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan Goliat, seorang prajurit yang hebat, bahkan prajurit-prajurit Israel pun mengalami ketakutan. Tetapi Daud yang kecil itu pengalamannya dengan singa-singa muda menunjukkan itu sebagai suatu perlindungan Tuhan. Dia pernah mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, lalu dia mengalami lagi peristiwa itu dengan Goliat. Dan akhirnya ketika dia juga dalam situasi sendiri, tidak ada lagi orang yang di dekatnya, prajurit-prajurit belum punya, ketika dia sendiri kembali dia mengalami tekanan, situasi tertindas, dan dia mau katakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 34 merupakan undangan buat kita semua bahwa kita perlu mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Kita perlu merasakannya, kita perlu melihat secara pribadi betapa baiknya Tuhan itu. Tanpa kita mengalaminya, itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar intelektual. Keimanan kita hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi kita perlu merasakannya. Oleh karena itu, apapun situasi kita hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara seperti pada satu situasi yang sedang tertekan, terjepit dalam satu kesulitan dan pergumulan, seakan-akan mengalami jalan buntu. Maka pagi hari ini firman Tuhan sedang mengajar kepada kita, mari datang kepada Tuhan, mari berseru kepada Dia, bahkan tetap memuji Tuhan, dan kita akan mengalami, merasakan kebaikan Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan demikian, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itulah ungkapan Daud karena dia sudah mengalaminya. Dia sudah merasakan, mengecap, melihat kebaikan Tuhan. Bahwa ketika orang-orang benar itu berseru kepada Tuhan, bahkan matanya sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, maka Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakan, dan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh amat sangat baik. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, bahwa kita perlu mengalami Tuhan. Kadang memang kita diperhadapkan kepada kondisi-kondisi yang sulit, supaya kita boleh mengalami Tuhan, supaya kita boleh mengecap kebaikan Tuhan, supaya kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.